Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ahmad Taftazani. Yang saya hormati, tutor dan teman-teman semua. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat dan walafiat. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan dampak kehadiran virus corona terhadap bisnis. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau yang bisa kita sebut dengan segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sedang sakit. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga pada sektor perekonomian. Banyak bisnis yang mengeluhkan tentang keadaan ini, dari bisnis yang rumahan atau home industri sampai bisnis yang dalam skala besar atau perusahaan-perusahaan raksasa. Tidak ada pelatihan sebelumnya terkait cara menghadapi pandemi ini. Tidak ada yang siap dengan keadaan seperti ini. Semua diminta untuk beradaptasi dengan cepat. Kemampuan adaptasi menjadi hal yang krusial pada situasi seperti ini. Pada awal pandemi, semua kegiatan bisnis terkendala, khususnya bisnis yang mengharuskan bertemu dengan klien secara langsung, baik dari sektor pangan atau dari sektor hiburan, semua terkena dampak pandemi ini. Banyak perusahaan yang memulangkan karyawannya dengan terpaksa karena arus kas pada perusahaan tersebut sudah tidak tertolong lagi. Demand penjualan yang turun drastis disandingkan dengan biaya pengeluaran gaji karyawan yang tidak berkurang memberi beban berat bagi perusahaan. Dan ini menjadi kabar buruk bagi kaum buruh. Sekarang keadaan sudah cukup membaik. Kegesitan dari pemerintah dan tenaga medis dalam menyikapi dan menangani wabah ini membuat kita mampu melewati pandemi. Sekarang mungkin keadaan belum pulih kembali 100%, tetapi sudah cukup kondusif untuk melakukan segala kegiatan di luar ruangan dan berinteraksi dengan orang lain. Pertama kali kasus COVID-19 dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Hingga hari ini, terhitung pandemi sudah berjalan selama 2 tahun 7 bulan. Dengan jangka waktu selama itu, telah membentuk kebiasaan baru di masyarakat. Masyarakat kini sudah terbiasa untuk membatasi mobilitas. Kebiasaan ini terbentuk karena selama pandemi berlangsung, pemerintah mengambil kebijakan lockdown dan PPKM. Dua kebijakan tersebut mengharuskan masyarakat tidak beraktivitas di luar. Masyarakat diimbau untuk tetap berada di dalam rumah kecuali ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diwakilkan. Memang tidak semua wilayah diberlakukan kebijakan lockdown maupun PPKM, tapi masyarakat tetap dihimbau oleh pemerintah untuk tetap mengurangi mobilitas. Himbauan ini sudah berlangsung 2 tahun. Dengan jangka waktu selama itu, masyarakat akhirnya mempunyai kebiasaan baru yaitu mengurangi mobilitas dalam setiap kegiatannya. Dengan adanya kebiasaan baru tersebut, pada akhirnya membentuk tren bisnis baru, yaitu kini masyarakat sudah mulai terbiasa untuk berbelanja melalui e-commerce. Pemanfaat teknologi meningkat drastis semenjak COVID-19 muncul di Indonesia. Semua sektor bisnis dan non-bisnis alih media. Dari segi pendidikan, semua tingkat baik dari tingkat pendidikan paling rendah yaitu TK hingga universitas semuanya beralih ke media online.
Dari segi bisnis, sekarang hampir semua perusahaan bisnis memiliki divisi penjualan online. Ada yang menciptakan platform sendiri, ada juga perusahaan yang menjual produknya melalui platform perusahaan lain. Kemampuan adaptasi menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi perubahan. Bisnis yang tidak mampu melakukan adaptasi dengan keadaan pasar saat ini akan mengalami penurunan penjualan atau bahkan mungkin mengalami kerugian besar karena penjualan mereka direbut oleh produk kompetitor yang bersedia dan sanggup menghadapi perubahan gaya bisnis saat ini. Kehadiran COVID-19 telah merubah gaya hidup masyarakat, merubah kebijakan pemerintah, dan merubah skema perekonomian. COVID-19 juga merubah standar prosedur medis. Kehadiran COVID-19 telah merubah segalanya. Segala bidang dan divisi perlu melakukan inovasi dan menciptakan kreativitas untuk menghadapi perubahan ini. Seorang cendekiawan pernah mengatakan bahwa dari zaman dulu, yang mampu bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga mampu menjadi bahan renungan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian tutor dan teman-teman semua yang telah menyimak. Saya memohon maaf jika ada salah-salah kata saat saya menyampaikan pemaparan pada siang pagi hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.